bahasa Indonesia pasti akan lebih jelas. Teks ini ada dua jenis kan. Teks ini ada dua jenis, yaitu teks fiksi dan teks informasi. Yaitu itu tentang literasi atau membaca. Ini yang kedua. Yang kedua ini namanya numerasi. Numerasi itu adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Suaranya patah-patah, Pak. Patah-patah, Pak. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Sudah bisa sekarang? Suaranya patah-patah, Pak. Oke. Di screenshot aja ya. Tampilan di HP itu di screenshot saja. Tampilan di HP di screenshot nanti buat bahan Suaranya patah-patah, Pak. Ya, oke. Suaranya patah-patah, Pak. Oke. Nggak bisa dibaca, Pak. Nggak bisa dibaca. Coba cek lagi. Nggak bisa, Pak. Ya, suaranya nggak jelas, Pak. Patah-patah. Iya. Pokoknya dengerin dulu. Kemudian ini karena banyak faktor. Jadi sinyal internet bisa, kemudian macam-macam lah faktornya. Bisa juga dari HP kalian, bisa juga dari jaringan internet yang sibuk. Ya. Bahan saya ini di screenshot aja ya, di HP kalian di screenshot nanti buat belajar. Yang bisa Ya, Pak. Ya. Saya lanjut. Oke. Ini level pembelajaran. Level pembelajaran kalian itu ada di level 4. Level 4 ya. Di kelas 7 dan kelas 8. Di kelas 7 dan kelas 8. Suaranya patah-patah, Pak. Ya, oke. Kurang besar? Pak, suaranya patah-patah, Pak. Oke. Ya, saya lanjut dulu ya. Suaranya patah-patah, Pak. Yang bilang suaranya patah-patah itu coba dicek jaringan internet di HP kamu ya. Jadi tidak di sekolah karena sekolahnya itu pakai internetnya udah kenceng. Kemudian tolong dengarkan dulu penjelasannya, jangan diputus-putus ya. Kalau tidak nanti Pak Agung keluarkan dari Google Meet nanti. Dengerin, Pak, patah-patah. Iya, Pak. Ya, oke. Ini yang suaranya patah-patah, tolong dicek lagi. Kamu cari gimana sinyal yang baik. Karena yang komplain cuma beberapa. Sebagian besar siswa yang lain nggak komplain. Artinya berarti mereka juga dengar suara saya. Oke, saya lanjut ya. Ya, jadi di level pembelajaran ini nanti kalian akan ketemu AKM itu di kelas 7 dan kelas 8. Jadi kalau dulu ujian nasional itu ketemunya di kelas 9, tapi di AKM ini kalian justru ketemunya di kelas 7 dan kelas 8. Nih, ya, ada literasi, ada numerasi, kemudian ada teks fiksi, ada teks informasi. Jadi kalau yang kelas 7 nanti ketemunya di literasi, kalau yang kelas 8 nanti dapat literasi, dapat numerasi. Itu yang levelnya. Nah, sekarang ada yang namanya survei karakter. Jadi selain AKM ada survei karakter. Karakter apa? Karakter profil pelajar Pancasila. Bagaimana siswa itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Jadi kalau dulu itu cuma kebinekaannya itu cuma di Indonesia, tapi sekarang ini global. Karena zaman sudah modern, dunia ada di tangan. Jadi kita harus bisa menghargai bukan saja sesama suku di Indonesia, tetapi juga seluruh bangsa yang ada di sini. Itu tentang survei karakter. Kemudian yang terakhir ini survei lingkungan belajar.
lingkungan belajar. Jadi bagaimana keamanan di sekolah, bagaimana sikap guru, bagaimana kebijakan dan program sekolah, kemudian bagaimana praktik multikultural di kelas, bagaimana sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolah. Itu jadi, tapi ini secara menyeluruh sih enggak kalian terlibat di dalamnya. Kemudian juga akan disurvei pendidikan orang tua kalian. Nanti akan dapat angket, kalian mengisi pendidikan orang tua apa, kemudian profesi orang tua apa, kemudian fasilitas belajar di rumah itu apa saja, gitu. Jadi nanti akan ada survei. Ini namanya survei. Kalau survei itu kan kita tinggal diisi aja apa adanya. Jadi jangan dimanipulasi gitu ya. Jadi profesi orang tua, kalau memang orang tuanya guru ya tulis guru gitu. Kemudian pendidikan orang tua, kalau memang SMA ya tulis saja SMA. Fasilitas belajar di rumah ya apa adanya. Ada internet enggak? Kalau ada ya tulis ada. Kalau ada HP enggak, ada komputer enggak, gitu. Apa ada. Kemudian juga nanti akan disurvei tentang kualitas pembelajaran di kelas. Bagaimana suasana di kelas, bagaimana gurunya aktif atau enggak, bagaimana kelasnya itu lengkap apa enggak, papan tulisnya bagus enggak, terus fasilitas yang lain ada apa enggak. Kemudian juga gurunya pun juga disurvei. Jadi gurunya juga enggak bisa seenaknya. Bagaimana gurunya ngajar di kelas, dukung siswa apa enggak. Ya. Oke, nah sekarang siapkan kertasnya. Nah, ini contoh soal assessment tentang kemampuan literasi. Tapi literasinya ini literasi sains atau ilmu pengetahuan. Ya, literasi sains. Ya, ini ada tabung pemadam kebakaran ya. Kebakaran. Kalian bisa lihat bagian-bagiannya di screenshot aja. Nanti soalnya akan dari sini. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Adanya literasi. Nggak ada, Pak. Adanya literasi, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ya, Adanya literasi, Pak. Ya. Baru ada, Pak. Bentar, Pak. Ada, Pak. Baru ada, Pak. Sudah ya. Ya. Oke, ya. Sudah, Pak. Ya, oke, ya. Ini ada gambar. Ya. Ya. Ada gambar. Kalian bisa perhatikan. Ada di screenshot aja ya. Kemudian di sini ada dalam pembakaran sempurna, unsur karbon akan bereaksi dengan unsur oksigen menghasilkan karbon dioksida. Di dalam tabung alat pemadam kebakaran ini kamu bisa perhatikan ada tabungnya, ada pipa saluran keluar gas, ada karet, ada timah, ada pipa saluran keluar serbuk. Putus, Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke, gambar saya sudah jelas ya. Sudah, Pak. Sudah ya, oke, siap. Oke, ya. Saya lanjut ke halaman selanjutnya. Ini pertanyaannya nih, Pak. Ya, ini pertanyaannya nih. Pertanyaan pertama. Manakah di antara gas berikut yang diperlukan dalam linknya biar gampang? Pertanyaan kedua, pada musim kemarau kita sering mendengar dan melihat berita kebakaran di TV. Petugas pemadam kebakaran selalu menyemprotkan air untuk memadamkan api tersebut. Pertanyaannya adalah, mengapa air dapat memadamkan api? Nah, oke. Silakan dijawab di kertas dulu ini. Nanti kita bisa
apa, nanti saya kasih linknya biar kalian kurang jelas Pak, soalnya apa ada Pak? ya, coba cek dulu. Ya enggak apa-apa, nanti saya kasih linknya. Kalau nanti di link mesti bisa ya. Oke, saya lanjut dulu. Oke, nah ini juga ini contoh tentang ini contoh tentang literasi atau numerik atau angka bilangan. Kita ada hitung-hitungan. Ini tapi masih pakai logika. Gak ada Pak. Coba tunggu dulu. Sampul ya? Kontrol minus. Gak ada Pak. Kontrol plus. Adanya sampun. Nah, karepku ngene iki lho ya. Sampun Pak. Ya. Kan nek aku presentasi, aku ngerekam kan tetep yang ketok kan tampilanku slide kan. Ini nek sing rekam orang lain kan bisa gini. Enggak bisa. Ya, ini ada tabel, ada seorang siswa namanya Jadi namanya Fadlan Hakim. ayah sing rekam. Dia pada lomba bidang studi IPN. Jadi aku pembelajaran Ya, boleh ikut aku banyak sendiri. ajang, ada 13 ajang. Bocahku Kemudian enek sing penyelenggaranya nyetir, ini. bentahan gitu. Sama itu Padang dan seterusnya. Penyelenggaranya. Kemudian ini ada yang gagal, ada yang finalis, ada yang juara satu. Kemudian nggak ikut, kemudian di tahun berikutnya ada finalis, gagal dan sebagainya. Ya, nanti pertanyaannya. Nah, kalau kurang jelas nggak masalah. Kalau kurang jelas nggak masalah. Nanti saya bagikan link. Di link itu ada soalnya. Tenang aja, nggak apa-apa. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaan tadi. Nih, contoh pertanyaan. Dari tabel ini, pertanyaannya bisa macam-macam nih. Contoh, ada berapa lomba yang diikuti oleh anak? Coba kamu lihat cek di sini. Di tabel ini ada berapa lomba? 11. Jangan dijawab, ditulis dulu. 13 Pak. Jangan dijawab, ditulis dulu. Nanti kalian jawabnya di link yang saya berikan. Oke. Yang kedua, prestasi terbaik yang diperoleh anak dalam lomba IPS itu apa saja? Prestasi terbaiknya di mana? Kemudian ada juga prestasi yang tidak menggembirakan, itu pada ajang apa? Kemudian berapa kali anak itu masuk finalis? Nah, semua bisa lihatnya dari sini. Jadi ini nggak bisa sembarangan, harus baca benar gitu. Harus benar-benar baca. Jadi kalau kalian tidak terbiasa baca, ketemu soalnya bingung nih kalau nggak terbiasa baca. Makanya tadi dari awal saya katakan literasi itu sangat penting. Jadi literasi itu memang sangat penting. Jadi dari baca dengan baik, baca dengan betul, nanti bisa jawab pertanyaan. Oke, ya. Nah, sekarang ini linknya nih. Ini linknya nih. Bisa kalian tulis, nanti kalian buka di HP. Kemudian kalian akan isi soal yang saya berikan. Ya. Nih Pak. Ya. Gimana Pak? Loh. Caranya gimana Pak? Ini kamu tulis dulu persis loh ya, atau bisa kalau di copy kan nggak bisa di situ. Ditulis persis di Google Chrome. Di Google Chrome. Oke, nanti saya buka loh.
Nanti itu tidak ada apa-apa. Nanti untuk membantu biar linknya nanti Pak Agung kirim saja lewat WA nanti. Oke. Ya, oke. Makasih Pak Agung. Nanti setelah selesai Google Meet didengarkan dulu penjelasan dari Pak Wahyu. Ya. 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 Baik. Nanti di link ini yang pertama kalian akan isi nama, kemudian kelas, kemudian nomor absen. Nah, kemudian kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi gambar-gambar ini pun sudah ada di link lagi. Sudah saya kasih di link. Itu ya. Tunggu kalian tinggal yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelumnya kalau ada yang mau tanya boleh. Boten, Mbak. Boten, Mbak. Enggak. Ya. Kalau sudah kalau sudah tidak ada yang bertanya, waktu saya masih ada sekitar 20 menit lagi. Monggo Pak Agung kalau mau di-share, jadi anak-anak bisa langsung mengerjakan. Oke Pak Wahyu, jenengan kirim ke nomor WA saya saja tadi linknya. Oke, Pak. Nanti saya share ke anak-anak nanti. Kemudian buat anak-anak ya, jadi nanti kalau ada kendala teknis, misalkan suara tidak jelas, terputus-putus, itu dicek dulu ya sinyal HP di rumahnya, karena untuk internet di sekolah itu internet di sekolah itu sudah lumayan besar untuk kekuatannya. Itu ya. Itu dulu Pak Wahyu. Jenengan kirim saja ke nomor WA saja, nanti saya kirim ke grupnya anak-anak nanti. Atau Pak. Ya, demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sebentar nanti linknya akan dibagi oleh Pak Agung. Ya. Oke, selamat pagi dan nanti selamat bertemu dengan Bu Uning Kaptor ini yang nanti akan mulai jam 9. Tahu. Bang. Enggak ada loh. Ini soal adik. Banana. Wih. Bisik. Drama terus. Ren Pak ini jadi bisik. Ini Pak Agung masih mendengarkan loh ya. Ayo, bisa ngopi. Sokor. Apa pura? Ditunggu dulu ya. Ini baru persiapan untuk belum. Ini belum selesai. Ini baru persiapan untuk Bu Uning habis ini. Ditunggu dulu. Oke Pak. Nyoni. Tes. Marianto menang no. Menang. Tidak baru kayak bisa dengerin lo. Oh, gimana Mas? Enggak. Berisik kayak. Udah, di mute saja mikrofonnya. Oh, benar. Ini saya live kan di YouTube loh ya. Nanti kalau celometan nanti masuk ke YouTube nanti.
Nggih, Pak. Sik, masuk konten. Untuk link yang dari Pak Wahyu sudah Pak Agung kirim ke grup siswa baru ya. Nanti anak-anak bisa klik di situ. Kemudian nanti silakan dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu tadi. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Jangan ini kan cekul dong. Halo? Halo? Oh, Pak niku lari-lari mengerjakan riyen atau langsung buning dulu ki mawon? Kersane langsung buning itu pripun? Langsung saat lagi ya? Nah ya, mungkin mengerjakannya setelah selesai meet gitu ya. Nah ya, boning langsung action saja betul apa? Ya. Ya, Son. Nanti untuk link yang dari Pak Wahyu dikerjakan setelah selesai MPLS hari ini ya. Jadi nanti setelah ini nanti ada penjelasan dari Ibu Uning ya. Nanti didengarkan dulu. Nanti kalau sudah selesai link yang tadi baru bisa dikerjakan setelah selesai Google Meet. Gitu ya. Ya, Pak. Iya, 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 Pak. Wes. Berisik. Oke, Mas. Oke. Monggo Bu Uning kalau sudah siap silahkan. Halo, Mas. Apa katanya? Wis ada nggak, Ju? Nggih, Mas. Ora, Buning wis siap lho, langsung wae. Iya, mati kudu selesai. Buning kan langsung wae ora apa-apa. Soal ini bocah-bocah senang aku kok. Soalnya aku mau akhir dari setelah rame ning malah rame ning ruang meet lho. Tenang aja ora. Wes yo, monggo. Iri Nepal. Bang kita ini tenan. Bilang dan nomor WA dong.
Ini sabar dulu, ini ada gangguan teknis di suara ini sebentar ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Halo, tes. Halo, anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, sudah benar ya suara saya ya. Ya, aku tolong untuk speaker kalian dimatikan dulu mikrofon kalian. Halo. Ya, sudah jelas ya. Ya. Kuning ya, bentar Ibu. Kegiatan akan dilanjuti seperti biasa, mikrofon dimatikan ya, tertib ya, dilarang berkomunikasi yang bukan tidak ada kaitannya dengan MPLS. Kalau bertanya baru nanti kuning saat ada pertanyaan atau bertanya kuning baru silakan nyalakan mikrofon. Itu anak-anak ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya, sudah diam dulu. Anak-anak memperhatikan dulu ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi anak-anakku semuanya dari kelas 7A, 7B, juga 7C dan 7D. Semua sehat ya? Ya. Sehat. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih anak-anak, kita sudah bisa bertemu meskipun secara online, anak-anak tetap semangat. Okay. Nah, di sini nanti Bu Uning akan sebelumnya juga akan saya perkenalkan dulu. Ya. Nama saya Uning Saptarini. Kemudian saya di SMP 2 Kaliumi ini bertugas untuk mengampu pelajaran PPKN. Nah, jadi nanti anak-anak kelas 7 juga nanti juga kakak-kakak kelas 8, 9 nanti akan bertemu dengan saya, yaitu mengajar mapel PPKN. Jelas ya? Jelas. Kemudian untuk alamat, juga saya perkenalkan alamat saya. Alamat saya itu di Tempuran Simo Boyolali. Ya, boleh nanti kalau anak-anak ada waktu bisa main atau jalan ke rumah guru, itu ya. Kemudian untuk kesempatan kali ini saya nanti akan menyampaikan materi. Kemudian anak-anak tolong dibuka dulu majalah mapnya di halaman 35. Nah, tolong dibuka dulu. Oke. Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Judulnya yaitu menguatkan jati diri menjadi profil pelajar Pancasila. Ya, jelas ya, sudah dibaca semua ya. Kemudian di sini Ibu juga akan menyampaikan apa itu pengertian dari menguatkan jati diri menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, tolong anak-anak memperhatikan dulu, tidak banyak yang komen dulu ya, jadi biar nanti anak-anak jelas apa yang Ibu sampaikan. Yaitu pengertian profil pelajar Pancasila itu adalah
perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi manusia atau pelajar Pancasila itu intinya adalah yang mempunyai atau memiliki kompetensi dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini dalam Pancasila itu ada 5 sila. Anak-anak tentunya sudah tahu ya, dari Pancasila itu terdapat 5 sila, yaitu yang pertama, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila terakhir, yaitu sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak tentunya juga harus tahu di dalam perwujudan Pancasila itu dari sila 1 sampai ke 5 itu pasti anak-anak juga harus tahu lambang gambarnya. Jadi jangan sampai anak-anak tidak tahu, oh sila ketuhanan yang Maha Esa itu lambang gambarnya apa. Nanti di buku, mungkin di waktu kamu waktu di SD, saya percaya sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru yang di SD ya. Nanti bisa dibuka kembali. Kemudian untuk yang kedua, tadi sudah Ibu saya sebutkan untuk Pancasila, yaitu meliputi 5 sila sudah saya sebutkan, nanti bisa dipelajari sendiri lagi. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila tadi juga meliputi beberapa macam. 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, hidup bergotong royong. Kemudian yang ketiga, hidup mandiri serta kreatif. Nah, nanti di sini Ibu akan menjelaskan dari satu persatu, anak-anak bisa menyimak atau membaca di map yang kamu bawa itu. Ya, dari sini anak-anak sudah maksudnya dengar ya, untuk suara Ibu jelas ya. Ya, nggak putus-putus ya. Yang penting anak-anak tetap tenang, tidak boleh ngomong sendiri, tetap harus memperhatikan yang Ibu jelaskan. Ya, di sini yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa toh artinya beriman itu? Anak-anak tahu nggak arti beriman itu apa? Beribadah. Percaya. Nah, betul. Beriman itu adalah percaya, beribadah. Kemudian anak-anak dalam beribadah itu kan sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Jadi agama itu semua baik. Jadi tidak ada agama itu jelek, tidak ada. Dan anak-anak berhak untuk memilih menganut kepercayaan. Kemudian apa yang harus kita perhatikan di dalam hidup bergotong royong dengan sesama manusia yang berbeda agama. Anak-anak harus selalu hormat menghormati sesama manusia. Oke, tidak boleh hidup yang intinya tidak boleh hidup yang egois. Ini terutama ini harus dengan dulu. Kemudian yang berikutnya adalah bertakwa kepada Tuhan. Lagi juga harus menjalankan apa?
perintah dan menjauhi larangannya. Nah, itu adalah manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, anak-anak misalnya pada waktu misalnya anak muslim ya itu kan anak-anak harus juga menjalankan sholat. Nah, misalnya kemudian yang non muslim misalnya beribadah ke tempat ibadah yang sudah disediakan. Mungkin kalau Kristen Katolik sudah ke gereja dan lain-lainnya. Itu namanya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi takwa harus mau menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian apa yang harus dijauhi? Ya, anak-anak juga harus tahu apa yang harus dijauhi itu, larangan-larangan yang tidak boleh dijalankan. Tentunya anak-anak sudah tahu ya. Intinya dalam arti, ini tidak baik saya lakukan. Nah, berarti anak-anak juga tidak harus melakukan. Ini baik dan positif. Ini yang harus dilakukan larangan. Ya, terus sudah jelas ya yang saya terangkan tadi. Kemudian yang kedua adalah hidup bergotong royong. Hidup bergotong royong ini adalah sangat penting. Bergotong royong, toleransi, bekerja sama. Nah, ini sangat diperlukan. Apalagi anak-anak yang masih usia muda. Nah, ini adalah generasi penerus untuk memperjuangkan bangsa kita. Meskipun pada kesempatan ini masih bangsa kita masih mengalami ada pandemi seperti ini, anak-anak tidak usah panik, tetapi tetap semangat. Jaga kesehatan, proses itu tetap diindahkan ya. Kemudian yang kedua tadi sudah saya akan lanjut untuk yang pelajar yang kreatif. Pelajar yang kreatif ini adalah pelajar yang bisa memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original atau bermanfaat. Misalnya bisa anak-anak pada waktu pembelajaran sudah tatap muka, mungkin nanti akan ketemu dengan pelajaran prakarya yang diampu oleh Ibu Nur Prakti SPD. Nah, itu nanti di situ anak-anak biasanya akan dilatih juga untuk kreatif. Kreatif itu adalah agar anak-anak bisa memberikan contoh hasil karyamu yang nanti bisa dipergunakan oleh orang lain. Jadi misalnya nanti bisa membuat taplak meja atau mungkin tulang, tetap lagi. Dengan Anda tertutup. Halo? Ya, halo. Ya, dengar ya? Harusnya tenang dulu. Saya lanjutkan, yaitu untuk berikutnya adalah pelajar yang mandiri. Pelajar mandiri di sini adalah merupakan pelajar yang bertanggung jawab, ya, yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Ini adalah pelajar yang mandiri. Jadi istilahnya tidak terpengaruh hal-hal yang negatif atau mudah terpengaruh hal-hal yang tidak yang tidak positif terus terang. Jadi anak-anak nanti pada waktu pembelajaran pasca, anak-anak juga harus bisa memberikan
contoh-contoh perilaku yang baik kepada teman sekelas atau mungkin teman yang lain, bahkan untuk juga kakak-kakak kelas. Jadi selalu hidup yang mencerminkan perilaku yang positif. Kemudian yang berikutnya adalah kamu buka halaman 3 dalam majalah Mobi. Tapi maaf ya untuk kreatif juga. Kemudian yang berikutnya adalah bernalar kritis. Tuh, halaman 36, poin yang kelima yaitu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis itu adalah pelajar yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Itu namanya adalah bernalar kritis. Kemudian untuk bernalar kritis ini adalah elemen-elemen kuncinya itu ada 6. Ada 6, nanti saya sebutkan yang 4 saja, yaitu yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dari gagasan, memiliki rasa keingintahuan, mengajukan pertanyaan yang relevan, kemudian mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh serta mengolah informasi tersebut. Contohnya kalau anak-anak mendapat informasi dari Bapak Ibu guru yang tentang hubungannya dengan pelajaran, itu kamu cermati dulu. Jadi diperhatikan betul, dibaca dengan cermat, kemudian baru kamu nanti menemukan apa atau isi maksud tujuan ini. Jadi anak-anak jangan terbiasa ya kalau mendapat informasi dari Bapak Ibu guru kali kelas atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain. Apel ya, Bapak Ibu guru maksud. Ini anak-anak belum tahu maksudnya tapi sudah memberikan pertanyaan. Itu dibiasakan. Informasi-informasi yang baik lewat WA atau apa itu dicermati dulu. Ya. Kemudian untuk berikutnya adalah yang B, yaitu menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Dalam pengambilan keputusan menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah, sains dan logika. Jadi tadi sudah saya singgung tadi, jadi mendapatkan informasi apapun itu anak-anak berusaha menelaah atau mencermati dulu dengan baik. Baru kalau sudah dicermati kemudian berulang-ulang dibaca dengan kok masih belum jelas, itu baru bisa bertanya. Ya. Tapi yang bertanyanya yang masuk akal atau nalar. Oke. Tetap bisa nyambung ya, tetap bisa jelas ya suara saya. Nah, ya. Terus ini yang berikutnya adalah melakukan refleksi terhadap atau berpikir itu sendiri, ya, dan berpikir mengenal bagaimana jalannya berpikir tersebut sehingga ia sampai pada suatu kesimpulan. Jadi ya itu tadi pokoknya yang sudah saya jelaskan tadi, intinya hanya tentang masalah profil pelajar Pancasila. Nah, itu adalah yang harus mempunyai yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila, sikap, tingkah laku. Kemudian kalau sikap tingkah laku di sekolahan misalnya, ya bisa bekerja sama, bergotong royong dengan teman-teman,
kemudian menghormati Bapak Ibu guru, juga karyawan-karyawati. Usahakan kalau di sekolahan bertemu dengan Bapak Ibu guru juga saling menyapa, ya, jadi menyapa, mengucapkan salam, jadi menghormati kepada Bapak Ibu atau orang yang lebih tua. Kemudian di rumah juga begitu anak-anak. Jadi kamu di rumah, apalagi sekarang anak-anak sudah menduduki kelas yang lebih tinggi ya, maksudnya dari sekolah dasar, sekarang sudah ke SMP, sekolah menengah pertama. Ini tadi sudah saya singgung untuk hidup mandiri. Itu anak-anak juga harus bisa mewujudkan hidup mandiri itu sebagaimana di rumah, yaitu tadi misalnya membantu pekerjaan orang tua, kemudian mematuhi perintah-perintah orang tua. Jadi anak-anak tetap hidup rukun bersama keluarga, kemudian hidup damai. Nah, seperti ini, apalagi pandemi seperti ini juga harus bisa menjaga kebersihan juga. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah terakhir, yaitu mengambil keputusan. Mengambil keputusan dengan tepat itu berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, fakta, data yang mendukung. Jadi kamu tidak boleh misalnya jadi kamu juga akan itu namanya sikap anak-anak tidak baik atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke. Kemudian dari materi yang sudah Ibu sampaikan, di sini nanti Ibu juga akan memberikan soal. Nanti juga linknya akan menyusul ya, nanti bisa saya kirim lewat WA group juga bisa. Kemudian anak-anak silahkan menyiapkan selembar kertas dengan alat tulisnya. Sudah siap? Halo, sudah siap anak-anak? Belum, Bu. Belum. Nanti ditulis, nanti jawabnya nanti ini cukup menulis. Siap? Jelaskan pengertian profil pelajar Pancasila. Jelaskan apa, Bu? Putus-putus. Sudah. Ya, tutup. Udah, Bu. Ulangi. Ulangi. Ya. Ulangi. Ya, soal nama kata. Saya ulangi. Jelaskan pengertian profil pelajar. Ya. Contoh hidup gotong. Hidup berdua saya ulangi nggih. Halo. Patah-patah, Bu. Berikan contoh hidup gotong royong di lingkungan sekolah. Ampun.
Yang ketiga, nomor 3. Ya, Bu. Nomor 3. Sudah. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu merupakan pencerminan sila keberapa? Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu pencerminan sila keberapa? Terus nomor 4. Berikan contoh pelajar Pancasila yang kreatif. Berikan contoh pelajar Pancasila yang kreatif. Yang terakhir nomor 5. Soalnya berapa, Bu? 5 ya? Soal 5. Yang keempat apa, Bu Guru? Oh, yang keempat diulangi. Berikan contoh pelajar Pancasila yang kreatif. Itu yang keempat. Nomor 5 yaitu soal terakhir. Apakah yang dimaksud dengan toleransi? Apakah yang dimaksud dengan toleransi? Sudah, Bu. Sudah. Nanti itu kerjakan nanti untuk link-nya, oke? Halo, nanti untuk link menyusul. Ya, sudah ya. Kemudian saya kira untuk materi yang saya sampaikan ini sudah selesai sampai di sini, dan nanti anak-anak untuk lebih jelasnya nanti sampai halaman 36, dan nanti dipelajari lagi nanti kalau pas ada waktu kesempatan untuk pembelajaran tatap muka. Nah, besok mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan pada waktu tatap muka ya. Yang penting anak-anak meskipun pembelajaran secara daring, yang penting tetap semangat ya. Jaga kesehatan selalu bersama keluargamu masing-masing ya. Tidak diperbolehkan anak-anak untuk berpergian jauh, tidak bermanfaat. Mungkin ada yang jelas sekali, Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira untuk materi saya pada hari ini saya cukupkan sekian. Apabila ada kesalahan dan kurang jelas, mungkin saya minta maaf yang besar-besarnya ya. Ya. Oke. Selamat siang. Selamat siang. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Hari ini
Present.